Halo, selamat pagi teman-teman trader. Saat ini pergerakan harga gold di time frame H1 masih cenderung sideways ya, di rentang area 4404 sampai 4274. Di hari Rabu kemarin, harga gold sempat turun hanya untuk melebarkan area sideways sebelumnya di rentang area 4404 sampai 4303. Seperti yang sudah saya bahas di video hari Rabu kemarin, tepatnya tanggal 31 Desember, kecenderungan arah gold di time frame H1 masih menunjukkan tren turun ya. Oleh karena itu, opsi sell di area supply atau di level resistance masih menjadi pilihan yang cukup menarik. Tapi buat teman-teman yang mau mencari buy yang mempunyai peluang tinggi untuk mantul, bisa memanfaatkan area demand mayor yang warna hijau ini ya. Hari Rabu kemarin, harga gold sempat turun breakout area demand minor yang warna biru dan menuju area demand mayor yang warna hijau. Kemudian harga memantul di upper area demand mayornya dan naik sekitar 800-an pips. Artinya, analisa dan mapping yang sudah kita buat di video minggu lalu masih bekerja dengan sangat baik ya. Semoga teman-teman yang mengikuti dan menonton video analisa dan mapping tersebut di hari Rabu kemarin bisa mengakhiri tradingnya dengan profit ya. Nah, sekarang kalau kita lihat chart pada time frame H1 berikut, pergerakan harga gold masih cenderung sideways dalam beberapa hari terakhir. Setelah penurunan tajam di beberapa hari yang lalu, terlihat kekuatan buyers dan sellers mulai seimbang. Kemungkinan besar harga masih akan bergerak dalam range sideways antara level 4404 hingga 4274. Kondisi seperti ini tentunya bisa kita manfaatkan untuk strategi scalping dengan mencari entry buy sedekat mungkin lower area sideways-nya atau entry sell sedekat mungkin upper area sideways-nya. Tentunya dengan manajemen resiko yang ketat, yaitu menempatkan stop loss secara terukur apabila harga mulai mengalami breakout dari area sideways ini. Dan untuk analisa lengkap bagaimana arah tren dan level-level krusial yang harus teman-teman perhatikan, akan saya update setelah ini ya. Jadi jangan skip videonya ya. Nah, teman-teman, saya udah gambar untuk area supply dan demand-nya ya. Tapi sebelum kita bahas mengenai ini, kita mau analisa dulu ya untuk kecenderungan arah trennya secara statistik menggunakan indikator Bollinger Bands dan Moving Average ya. Nah, kalau kita lihat di time frame H4, di sini saya menggunakan Moving Average acuan bulanan yang warna biru dan acuan mingguan yang warna pink. Moving average mingguan yang sebelumnya bermain di luar dari standar deviasi 1 Bollinger Bands bulanannya, saat ini arahnya sudah mulai turun dan sudah bermain di bawah standar deviasi plus 1 BB bulanannya. Ini artinya kecenderungan arah tren naiknya di tren besarnya sudah mulai melemah ya. Dan kalau kita lihat harga bermain di antara moving average mingguan dan moving average bulanan yang arahnya saling berlawanan, biasanya harga akan bermain di antara moving average bulanan dan mingguannya sampai nanti salah satunya mendominasi kembali ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di time frame H1 yang sebelumnya arah trennya cenderung turun ya untuk tren menengahnya, saat ini juga sudah mulai ada pelemahan turun ya. Harga sudah mulai bermain di area normal dari Bollinger Bands mingguannya yang warna pink. Dan arah moving average harian yang warna hijau di sini sudah mulai melandai ya. Dan sekarang kalau kita lihat di time frame 30 menit untuk melihat arah tren kecilnya, saat ini arahnya sudah mulai cenderung naik ya teman-teman. Di mana moving average 8 jam yang warna orange itu sudah mulai cross up dari moving average hariannya ya. Jadi untuk saat ini arah tren kecilnya lagi cenderung naik ya teman-teman. Nah, kalau kita ambil kesimpulan dari tren besar di time frame H4, tren menengah di time frame H1, dan tren kecil di time frame 30 menit, untuk arah globalnya saat ini masih cenderung sideways ya teman-teman ya. Walaupun di time frame kecilnya saat ini harga lagi mencoba untuk naik. Nah, tentunya kalau kondisi sideways kita bisa menggunakan strategi buy di lower area sideways atau entry sell di upper area sideways ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau belajar strategi trading menggunakan Bollinger Bands dan Moving Average ini, saya udah buat videonya. Untuk link videonya bisa teman-teman klik ya, tulisan di pojok kanan atas ini. Atau nanti link videonya juga akan saya taruh di kolom deskripsi dari video ini. Nah, sekarang teman-teman bisa gambar dulu ya untuk area supply dan area demand-nya ya, yang nanti teman-teman bisa gunakan untuk 1 minggu ke depan ya, sebagai batas-batas yang bisa digunakan untuk spot area entry ya, entah itu buy ataupun sell. Nah, untuk demand area yang paling dekat ini ada di kisaran 4277 sampai 4258.
Kemudian di main area selanjutnya ini ada di kisaran 4185 sampai 4162 ya teman-teman. Kemudian untuk supply area minor ini paling dekat ada di kisaran 4404 sampai 4390. Dan supply area selanjutnya ada di kisaran 4434 sampai 4472. Kemudian tentunya untuk supply area mayor ini ada di kisaran 4526 sampai 4549 ya. Nah sekarang kalau kita lihat di time frame H4 ini arah struktur marketnya di gold sudah mulai arah turun ya teman-teman, di mana struktur marketnya sudah membentuk lower high dengan lower low ya teman-teman. Maka secara arah struktur market opsi sell juga bisa menjadi pilihan yang menarik ya teman-teman di gold ini. Nah untuk mencari peluang entry sell terbaik, tentunya area supply minor terdekat yang warna krem ini bisa menjadi pilihan yang menarik ya. Jadi nanti kalau harga gold naik dekat-dekat sini, teman-teman bisa cari opsi sell di dekat-dekat sini ya, dengan resiko yang sangat minim ya. Dan untuk stop loss paling nggak teman-teman bisa tempatkan di atas level Fibonacci 50% ini ya, di atas harga 4412 ya. Nah kalau teman-teman mau cari entry buy itu paling dekat teman-teman bisa memanfaatkan area support sebelumnya di 4302 ya. Jadi kalau harga gold turun dekat-dekat sini, ini teman-teman bisa mencari entry buy di sini ya. Tapi untuk spot buy yang mempunyai probabilitas tinggi untuk mantul itu masih ada di demand area mayornya yang warna hijau ini ya teman-teman ya. Jadi kalau nanti turun ke area demand mayor yang hijau ini, teman-teman bisa cari entry buy di sini ya. Nah kemudian yang perlu kita waspadai itu kalau saya ngelihat gold ini yaitu di time frame monthly ya teman-teman ya. Jadi kita tahu bulan Desember kemarin sudah close candlenya, dan bisa teman-teman lihat di sini bentuk candlenya dia menghasilkan buntut di atas yang cukup panjang ya teman-teman, dengan body candle bullish yang panjangnya lebih pendek daripada buntutnya. Nah ini harus kita waspadai karena bisa jadi kemungkinan harga gold kalau misalnya saat ini harga sedang naik, kemungkinan terbesarnya kedepannya bisa turun lagi ya. Karena kita tahu kalau week ini artinya di sini ada perlawanan dari sellers yang cukup kuat. Dan kemudian yang perlu kita waspadai di time frame monthly gold, ini saya mencoba memasang indikator stochastic oscillator ya teman-teman. Jadi kondisi harga saat ini sebetulnya sudah overbought parah ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar harga gold kalau misalnya turun ini bisa cukup jauh ya teman-teman. Karena kita coba aja zoom out di gold ya sampai mentok ya. Nah ini kita udah zoom out gold di time frame monthly sampai mentok ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat kenaikan harga gold dari sekitaran 3.400-an sampai 4.500-an. Di sini belum ada bear candle ya teman-teman ya. Dan bisa kita lihat juga untuk gelombang kenaikan harganya ya, sejak harga 1.800 di sini belum ada semacam gelombang turun ya teman-teman. Maksudnya gelombang turun itu seperti apa? Nah bisa kita amatin ya kenaikan harga gold ya dari sekitaran $600 sampai $1.900. Nah ini kan naik ya. Nah habis itu kan dia ada gelombang turun dulu kayak semacam ini ya teman-teman. Nah ini kan kelihatan jelas ya gelombang turunnya ya, dari 1.900 ini sempat turun ke 1.500 ya, kemudian dia cepat naik lagi, habis itu dia turun lagi gitu ya. Nah tapi kan gold kenaikannya ini dia belum ada gelombang turun yang berbelok ke bawah dulu ya gelombangnya ya, jadi itu yang perlu kita waspadain ya, karena kalau ini ada gelombang turun yang secara visual kelihatan dia belok turun dulu untuk koreksi, maka pasti koreksinya bisa cukup banyak ya teman-teman ya. Jadi itu yang harus teman-teman waspadai yang masih mencari entry buy di gold ya. Oke teman-teman, jadi mungkin seperti itu dulu aja ya untuk mapping dan analisa gold di hari Jumat ini untuk 1 minggu ke depan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan insight buat teman-teman yang suka trading di gold. Yang terakhir jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di videoku yang lain. See you, bye bye guys. Thank you.